Selamat pagi. Suasana kelas tenang namun terasa membosankan. Beberapa siswa tampak melamun. Pak Putu, salah seorang guru IPS, berdiri di depan kelas dengan buku paket yang telah kusam di tangannya. Ia tampak kaku saat menjelaskan materi. Jadi setelah itu keadaan menjadi lebih baik. Begitulah kira-kira inti dari pelajaran bab kita hari ini. Sekarang Bapak akan berikan kalian waktu membaca selama 10 menit. Di tengah pembelajaran, Dika mengangkat tangan untuk bertanya. Bapak kan menjelaskan tentang Pelabuhan Kelungkung. Bagaimana pengaruh terhadap ekonomi masyarakat pada saat itu, Pak? Pak Putu terdiam. Ia membolak-balik halaman bukunya dengan cepat. Namun matanya tampak bingung. Itu tentu pengaruhnya besar. Kapal-kapal datang dan pergi membawa barang. Tapi jangan berpikir detailnya. Kalian pikir saja tahun-tahunnya. Itu pun tidak akan keluar di ujian. Dwi merasa kebingungan dengan materi yang dijelaskan oleh Pak Putu. Dika, selalu saja kayak gini. Jawaban Pak Putu makin lama makin gak jelas. Aku juga bingung mau belajar apa saat pembelajaran Pak Putu. Bu Esti, seorang guru muda yang memiliki kepedulian yang tinggi, sedang berjalan membawa tugas siswa. Ia melewati Dika dan Dwi yang sedang duduk bersama. Bosen banget ya jam Pak Putu tadi. Kayaknya beliau cuma baca judul bab aja deh. Pas ditanya apa, jawabannya muter-muter. Iya, sayang banget. Padahal materinya seru tentang kelungkung. Kalau gini terus, gimana kita mau maju? Bu Esti melambatkan langkahnya sejenak. Ia tampak berpikir, raut wajahnya menunjukkan keprihatinan. Di ruang guru, Pak Putu duduk di mejanya. Bu Esti mendekat perlahan. Siang Pak Putu belum pulang ya? Bu Esti, belum Bu, nih masih mau merapikan berkas. Jadi begini Pak Putu, tadi ketika saya berjalan di koridor sekolah, saya sempat mendengar anak-anak itu mengeluh terkait dengan penjelasan materi yang Pak Putu sampaikan di kelas. Sepertinya mereka itu haus akan penjelasan materi yang lebih dalam. Nah, saya lihat Pak Putu butuh referensi lain selain buku paket yang Pak Putu miliki. Saya sudah mengajar bertahun-tahun Bu Esti. Saya tahu apa yang saya ajarkan kepada anak-anak. Cuma anak-anak saja yang sekarang lebih banyak yang menuntut. Bukan begitu maksud saya Pak Putu. Saya paham guru-guru di sini semua sudah berkompeten, tapi pengetahuan itu berkembang dengan sangat cepat sehingga kita itu perlu mengupgrade diri dengan cara mencari referensi atau sumber-sumber lain selain buku paket yang kita miliki Pak Putu agar kita itu tidak tertinggal. Terima kasih sarannya Bu Esti, tapi saya sudah cukup tahu rasanya apa yang harus saya lakukan. Keluhan siswa telah didengar oleh kepala sekolah. Pak Putu akhirnya dipanggil untuk membahas permasalahan tersebut. Maaf Pak Putu mengganggu jam istirahatnya. Ini saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke Pak Putu. Begini Pak Putu, akhir-akhir ini saya mendengar banyak keluhan baik dari siswa maupun orang tua bahwasannya pembelajaran yang Pak Putu ampu di kelas dikatakan membosankan, monoton, materinya itu saja, tidak ada kedalaman materi. Benar seperti itu Pak Putu? Tapi saya sudah mengikuti kurikulum Bu. Kurikulum memang kita harus terus jalani, tapi kalau Pak Putu tidak mau menggali apa isi kurikulum itu, jadi kita tidak bisa maju Pak Putu. Apalagi Pak Bupati selalu mendengungkan visi dari Kelungkung itu adalah Mahotama, maju, sejahtera. Nah, bagaimana kita bisa maju kalau salah satu dari kita, anak didiknya, bisa maju jika Bapak sebagai fondasi guru tidak mau belajar? Begini Pak Putu, kita ketahui kurikulum Merdeka salah satu adalah fondasi yang bisa mendukung visi dari Kelungkung. Jadi saya minta Pak Putu coba menggali, coba literasi, apa sih kekurangan Pak Putu dalam pengajaran, strategi apa yang Pak Putu ambil biar bisa Pak Putu menyelesaikan masalah dari Pak Putu ini. Pak Putu duduk termenung. Ia terlihat bingung dan sedih. Bu Esti memperhatikannya dari kejauhan lalu menghampirinya. Maafkan sikap saya ya, Ibu benar. Saya memang merasa kosong. Sebenarnya saya ingin belajar Bu, cuman saya bingung mau mulainya dari mana. Kalau belajar dari internet, saya kurang fokus Bu.
Jangan khawatir Pak Putu, ada tempat yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Putu alami. Bagaimana kalau besok kita pergi ke perpustakaan daerah Klungkung? Pak Putu dan Bu Esti akhirnya memutuskan untuk ke perpustakaan daerah Kabupaten Klungkung. Wah, luas, bersih dan rapi ya Bu Esti. Iya Pak Putu, inilah perpustakaan daerah Klungkung. Tempatnya bersih, nyaman, lalu bukunya tersusun dengan rapi. Kira-kira gimana referensi buku untuk saya Bu Esti? Pak Putu menyusuri rak-rak buku dengan wajah kagum. Bu Esti tersenyum melihat Pak Putu yang mulai asyik dengan dunianya yang baru. Wah, sepertinya Pak Putu sudah menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Itulah yang menyebabkan Klungkung menjadi pusat kebudayaan yang makmur. Bu Esti, Iya Bu? itu Pak Putu yang benar-benar saya kenal. Literasi bisa mengubah cara pandangnya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, terima kasih Bu Esti. Saya sudah menyadari untuk memajukan Klungkung kita harus mulai dari diri sendiri dengan rajin membaca. Literasi adalah salah satu kunci menuju Klungkung Mautama. Maju, harmonis, tentram, dan makmur. Salam Mautama.